Jakarta, 25 Agustus 2025. Di depan gedung yang seharusnya menjadi rumah rakyat, yang ada bukanlah aspirasi, melainkan amarah. Ini bukan lagi demonstrasi, ini adalah sebuah ledakan. Teriakan mereka bukan lagi soal kebijakan, tapi soal martabat. Sebuah kemarahan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, yang akhirnya menemukan pemicunya. Di satu sisi, rakyat yang merasa dikhianati. Di sisi lain, aparat yang menjaga simbol-simbol kekuasaan. Sebuah pemandangan yang sudah terlalu sering kita lihat dalam sejarah. Pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Apa yang membuat kesabaran rakyat akhirnya habis? Mungkin karena di saat rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang akibat kenaikan pajak yang terjadi, gaji wakil mereka sendiri justru dinaikkan secara diam-diam. Belum lagi hilangnya empati karena di tengah penderitaan rakyat, mereka justru berpesta dan menari di gedung yang sama, tempat nasib jutaan orang ditentukan. Sebuah tamparan empati. Ditambah lagi rumor yang beredar, tunjangan beras anggota dewan berkisar 12 juta rupiah per bulan, dan tunjangan rumah KPR 50 juta per bulan. Hadir di tengah jutaan rakyat yang sulit mencari pekerjaan. Tetesan-tetesan terakhir dari arogansi dan ketidakpedulian yang akhirnya membuat gelas kesabaran rakyat meluap. Video ini bukanlah penghakiman. Ini adalah sebuah otopsi, sebuah anatomi dari kemarahan rakyat berdasarkan sebab dan akibatnya. Kita akan bedah satu persatu dosa-dosa apa saja yang telah menyulut api di depan parlemen hari itu. Jadi, apa sebenarnya yang membuat rakyat begitu marah? Mari kita bedah satu persatu. Bukan pakai opini, tapi pakai angka. Anggap ini slip gaji mereka. Gaji pokok DPR RI periode 2024 sampai 2029, Ketua DPR berkisar 5 juta per bulan, Wakil Ketua DPR 4,6 juta per bulan, dan anggota DPR biasa 4,2 juta per bulan. Tapi tunggu dulu, ini baru pemanasan. Tunjangan jabatan sekitar 9,7 juta, tunjangan suami istri 420.000, tunjangan anak 162.000, dan uang sidang sekitar 2 juta per bulan. Anggap saja ini insentif bulanan. Ditambah lagi tunjangan beras 12 juta, tunjangan rumah 50 juta. Anggap aja itu bonus sama uang lembur. Dan kalau di total akumulasi gaji pokok, tambah tunjangan kurang lebih 100 juta per bulan. Coba bandingkan, UMR di banyak daerah bahkan tidak sampai sepertiga dari hanya tunjangan beras mereka. Subsidi rumah 50 juta diberikan dengan dalil agar tempat tinggal mereka dekat dengan gedung DPR, rakyat yang bayar pajak, mereka yang menikmati kemewahan. Alasannya, biar nggak kena macet. Ya, Anda tidak salah dengar. Solusi untuk macet bagi mereka bukanlah memperbaiki transportasi publik, tapi rumah mewah yang kita subsidi. Belum lagi tunjangan bensin, tunjangan listrik, tunjangan telepon, daftarnya panjang. Jika semua ini ditotal, penghasilan mereka per bulan bisa ratusan kali lipat dari pendapatan rata-rata rakyat yang katanya mereka wakili. Tapi masalahnya bukan hanya soal uang, ini soal empati. Di media beredar video anggota DPR bergoyang, berdansa di dalam gedung DPR. Memang tidak salah melepas kebahagiaan mungkin atas kinerja pemerintah. Tapi yang menjadi masalah adalah ruangan yang dasarnya tempat menampung semua aspirasi rakyat dan terjadi saat rakyat kesulitan mencari pekerjaan. Sebuah pemandangan yang menampar langsung ke wajah jutaan orang yang sedang berjuang untuk hidup. Pajak untuk rakyat dinaikkan, sementara fasilitas untuk para elit terus ditambahkan. Sebuah ketidakadilan yang terlalu gamblang untuk diabaikan. Jadi, saat kita melihat api yang berkobar di depan gedung parlemen, jangan salahkan apinya. Tanyakan, siapa yang selama ini menyiramkan bensinnya? Jadi, siapa yang menyiram bensin ke api kemarahan rakyat? Jawabannya datang dari dalam gedung parlemen itu sendiri. Respons mereka bukanlah dialog, melainkan arogansi. Contoh puncaknya datang dari anggota Dewan Ahmad Sahroni. Menanggapi tuntutan pembubaran DPR, ia melontarkan satu kata yang akan membakar segalanya. Tolol. Ya, Anda tidak salah dengar. Tuntutan rakyat yang lahir dari penderitaan ekonomi dan rasa frustrasi hanya dianggap sebagai sebuah ketololan. Tolol, sebuah kata yang menarik. Mari kita periksa sejarah. Apakah ide membubarkan parlemen yang tidak lagi dipercaya rakyat itu benar-benar sebuah ide yang tolol? Faktanya, pada 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno pernah membubarkan konstituante yang dianggapnya gagal. Sebuah dekret presiden yang mengubah sejarah. Puluhan tahun kemudian, pada 2001, Presiden Gus Dur juga pernah mencoba mengeluarkan dekret untuk membekukan DPR atau MPR. Jadi,
Apakah tuntutan itu tolol? Atau justru ada Ahmad Syahroni yang buta akan sejarah bangsanya sendiri? Tapi arogansi dari dalam gedung bukanlah satu-satunya hal yang menarik hari itu. Di luar, di jalanan, ada sebuah pergeseran kekuatan yang signifikan. Kekuatan baru yang kuat. Selain para mahasiswa, jaket-jaket kuning dan alma mater universitas besar, ada sosok yang menarik perhatian besar media nasional dan internasional. Kekuatan baru di garda terdepan yang tak kenal mundur. Anak-anak STM, para pelajar dari sekolah kejuruan teknik, mesin yang selama ini memiliki citra yang buruk, namun di demo kemarin menjadi pahlawan revolusi. Bersama mereka, ada masyarakat lokal, ojek online, dan pedagang. Kelompok-kelompok yang dompetnya paling merasakan langsung dampak dari kenaikan harga dan pajak. Ini adalah pergeseran seismik. Perlawanan tidak lagi datang dari menara gading intelektual, tapi langsung dari perut rakyat yang lapar dan hati rakyat yang merasa dihina. Para elit di dalam gedung kini tidak lagi menghadapi lawan yang bisa diajak berdebat dengan teori-teori di atas kertas. Mereka menghadapi kemarahan yang murni dan tanpa filter. Di hari yang sama, di kota yang sama, namun di dua realita yang sama sekali berbeda. Di jalanan, api, asap, dan amarah. Rakyat berteriak menuntut pertanggungjawaban dari para wakil mereka. Sementara beberapa kilometer dari sana, di Istana Negara, suasananya sangat berbeda. Tenang, dingin, dan penuh dengan seremoni. Teriakan demi teriakan orasi yang dilontarkan pendemo. Perjuangan demi perjuangan menahan gas air mata dan bentrokan dengan aparat. Berbalas senyuman dari para dewan dari dalam gedung istana. Gas air mata, water cannon, belum lagi saling dorong yang banyak menjatuhkan korban. Berbalas denting gelas perjamuan dan sebuah penghormatan yang hikmat dalam istana menimbulkan pertanyaan besar di benak masyarakat. Apakah pemerintah masih memiliki empati? Kondisi yang sangat kontras, dinding pemisah antara rakyat dan kekuasaan. Apakah penghargaan lebih penting dari kekacauan yang terjadi? Ingat Puan Maharani, Ketua DPR, sosok yang menjadi simbol utama dari kemarahan para pendemo, sosok yang menantang rakyat untuk datang. Di hari yang sama, saat rakyat datang menagih tantangannya, ia justru sedang menerima salah satu penghargaan sipil tertinggi dari negara yang disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebuah penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa. Mari kita ulangi. Di saat rakyat di luar berteriak meminta pertanggungjawaban dari pimpinan DPR, Presiden justru memberikan penghargaan tertinggi kepada pimpinan DPR yang sama di dalam istana yang aman dan nyaman. Ini bukan lagi sekadar ironi. Ini adalah sebuah pesan, sebuah demonstrasi dari jurang pemisah yang kini begitu lebar dan begitu dalam antara realita para elit dan realita rakyatnya. Sebuah pemandangan yang menghancurkan hati dan kepercayaan rakyat atas kepemimpinan seorang kepala negara. Rakyat turun berdemo untuk mengawal presiden hingga dekret dikeluarkan. Takut jika tanpa pengawalan negara bisa terguncang, namun yang dikawal justru memberikan penghargaan kepada pihak yang menantang mereka. 25 Agustus 2025, satu hari yang menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan. Hingga kemarin tanggal 26, demonstrasi masih belum menemukan jawaban. Tapi di tengah kekacauan itu, kita melihat sebuah keberanian. Kita tidak bicara tentang para politisi, kita bicara tentang mereka yang ada di garda depan. Para pelajar STM, para pekerja, para ojol dan mahasiswa yang turun ke jalan bukan karena agenda politik, tapi karena sebuah revolusi, memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Merekalah bentuk dari kegelisahan bangsa. Perjuangan mereka adalah pengingat pahit bahwa demokrasi harus terus dijaga, bukan hanya di dalam gedung parlemen, tapi juga di atas aspal jalanan. Dan ini adalah pesan untuk para anggota Dewan Penghuni gedung terhormat itu. Sebuah jabatan datang dengan tanggung jawab, termasuk tanggung jawab dalam memilih kata-kata. Karena yang kalian sebut tolol, mungkin adalah seorang bapak yang sedang menahan lapar agar anaknya bisa makan. Yang kalian anggap provokator, mungkin adalah seorang ibu yang cemas karena harga beras terus naik. Dan yang perlu diingat oleh kalian, kalian dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Sudah sepantasnya melayani bukan untuk dilayani. Pada akhirnya, semua mata kini tertuju pada istana, pada Presiden Prabowo Subianto. Di tangannya lah kini ada pilihan. Apakah ia akan mendengarkan suara para elit di sekelilingnya? Atau ia akan benar-benar mendengarkan keluh kesah rakyat yang membuatnya terpilih? Kita hanya bisa berdoa, semoga langkah dan kebijakan yang diambil adalah yang terbaik, yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Tapi pada akhirnya, ini bukan tentang DPR, bukan tentang Prabowo. Ini tentang kita. Peristiwa 25 Agustus 2025 ini, menurut versi Anda,
Apakah ini sebuah awal dari perubahan atau hanya sebuah pengulangan dari sejarah yang akan terus terjadi? Penilaian akhir ada di tangan Anda. Tuliskan komentarmu di kolom komentar. Salam kami, Kartel ID.